Langkah 1, kamu sedang tidur karena lelah saat main tadi. Langkah 2, kamu terbangun di jam 3 pagi karena lapar. Langkah 3, kamu pun pergi ke dapur untuk memasak Indomie. Langkah 4, kamu pun akan memulai memasak mie. Namun, Indomienya tinggal satu. Jadi kamu pun memutuskan untuk pergi ke Indomaret untuk membeli satu Indomie lagi. Langkah 5, pergi menuju Indomaret. Langkah 6, naiki mobilmu. Langkah 7, berhati-hati karena jalanan licin. Langkah 8, kamu sudah sampai di Indomaret, sekarang cari makanan yang bernama mie. Nah, akhirnya ketemu barang yang kamu cari, yaitu Indomie. Tapi, kamu melihat di bawah tulisan Indomie, ada tulisan yang biasanya tertulis mie instan. Tapi kok mie horor? Tapi kamu gak peduli sama tulisannya. Mungkin karena pembuat bungkus Indomienya salah tulis. Langkah 9, jangan lupa bayar ke kasir. Langkah 10, pulang. Langkah 11, pergi ke dapur lagi. Langkah 12, masak mienya. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari dalam bungkus Indomie horormu. Itu adalah sosok misterius horor yang berasal dari dalam bungkus Indomiemu. Langkah 13, lari atau kamu akan dibunuh dengan pisau. Tapi, saat kamu berlari dari monster itu, kamu menabrak tiang meja ruang tamu dan kamu pingsan seketika. Karena kakimu sakit, jadinya tubuh kamu sudah tidak bisa digerakkan lagi. Langkah 14, tamatlah RI riwayatmu. Moral dalam insiden, walaupun bungkus makanan kita hanya ada satu, kita harus tetap bersyukur apa yang kita miliki sekarang. Langkah 1, kamu sedang pergi menuju mall. Akhirnya kamu sudah sampai di basement mall, dan jangan lupa parkirkan mobilmu. Mobilmu sudah diparkirkan, sekarang kamu akan masuk ke mall. Langkah 2, kamu sudah sampai di mall, sekarang cari yang namanya bau lebaran. Langkah 3, kamu sampai di matahari. Langkah 4, kamu pun masuk untuk membeli baju lebaran. Nah, akhirnya kamu menemukan baju busana muslim yang cocok buat berlebaran sama teman-temanmu. Langkah 5, pergi ke kasir untuk membayar baju. Langkah 6, bayar. Langkah 7, kamu pun kembali pulang. Namun, tadinya kamu menemukan ruangan rahasia di dalam matahari ini, dan pas kamu masuk, ruangan ini makin lama makin sepi. Langkah 8, kamu sampai di ruangan yang sedikit gelap, dan ini benar-benar kosong melompong, tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba kamu dengan bertemu sosok yang tidak dikenal. Ternyata sosok itu adalah penunggu liminal space ini, dan dia akan membunuhmu dengan pedang katana. Langkah 9, lari demi nyawamu. Langkah 10, cepatlah lari, orang itu masih mengejarmu, pokoknya dia akan mengejarmu sampai keluar mall ini. Kang parkir sempat terkejut melihatmu yang lari dari mall. Langkah 11, cepat pergi ke kantor polisi sebelum makhluk itu memakanmu. Langkah 12, setibanya di kantor polisi, kamu langsung koar-koar kalau ada sosok yang mengancammu, dan dia berada di tempat sepi tadi. Untung polisi iakan saja, dan kamu pun menunjukkan di mana tempat mall itu kepada polisi. Langkah 13, kamu dan polisi menuju mall yang tadi kamu kunjungi itu. Langkah 14, sudah tiba di mall lagi, kamu pun mengajak polisi untuk masuk ke dalam mall. Kamu dan polisi sudah sampai di liminal space, namun kalian tidak menemukan sosok itu. Sampai. Tiba-tiba di belakang kalian ada sosok yang membuntuti kalian, ternyata itu adalah sosok penunggu liminal space ini. Langkah 15, tembak dia, atau dia akan membunuh kalian dengan pisau. Moral dalam insiden, kalau kalian pergi ke tempat rahasia tanpa pakai otak, ya matilah kalian. Langkah 1, bangun tidur bersama adikmu untuk wudhu dan sholat subuh. Langkah 2, berwudhu. Langkah 3, sholat subuh. Langkah 4, setelah sholat subuh, kamu pun melanjutkan tidur.
Langkah 5. Kamu pun bangun tidur lagi, karena kamu mau menonton TV, main HP dan makan keripik. Langkah 6. Nonton TV. Tiba-tiba kamu merasa seperti terhisap tanah. Kamu sudah sadar, tapi kamu terbangun di ruangan kuning seperti labirin. Langkah 7. Cari jalan keluar dari sini. Tapi, kamu merasa seperti ada yang mengikutimu. Tiba-tiba dari belakangmu muncul entity howlers. Langkah 8. Cepat lari dari sini. Langkah 9. Cepatlah lari dari sini. Tapi, kamu jatuh gara-gara gak lihat ada tali di tengah jalan. Kamu melihat di sekitarmu ada banyak howlers. Langkah 10. Lihat tamatlah riwayatmu. Moral dalam insiden. Makanya kalau lari itu lihat jalan, kalau tidak akan terkena musibah. Langkah 1. Pergi ke stasiun Tulungagung. Langkah 2. Kamu pun tiba di tempat parkir stasiun Tulungagung dan kemudian kamu pun memarkirkan motormu. Langkah 3. Tiba di depan stasiun Tulungagung. Langkah 4. Namun, kamu melihat ada sebuah portal berwarna biru di depan stasiun. Langkah 5. Abaikan saja, karena itu bukan tujuanmu. Tiba-tiba kamu tertarik oleh tangan seseorang. Kamu berusaha untuk melepaskan tubuhmu dari portal ini, tapi ini sangat sulit sekali. Langkah 6. Kamu terbangun kembali, tetapi kamu terbangun di tempat yang sangat asing bagimu. Langkah 7. Pergi untuk mencari jalan keluar dari sini. Kamu berhasil keluar dari rumah misterius itu. Tapi saat sampai di jalan raya, kamu melihat ada sebuah mobil. Langkah 9. Hampiri mobil tersebut. Langkah 10. Ketuk jendela, supaya sopir mobil van-nya keluar. Langkah 11. Akhirnya sopir mobil van pun keluar, tetapi kamu merasa bingung, karena wajahnya aneh. Orang itu pun berkata, "Hello Bang, introduce, my name is Walis." Belum apa-apa, Walis pun langsung mengajakmu dan membawamu ke dalam mobil van-nya untuk jalan-jalan pergi ke suatu tempat. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Walis, tapi kamu ikuti saja. Langkah 12, kamu pun didorong masuk ke mobil van. Langkah 13, mulai berangkat. Namun sebenarnya, Walis akan menculikmu dan menjadikan kamu sebagai kue roti. Langkah 14, tiba di tempat yang bernama Top Bun, yang sebenarnya adalah toko milik Walis sendiri. Langkah 15, masuk ke dalam toko Top Bun, Walis Bromites Traditional Bakery. Langkah 16, pergi menuju lantai 2. Namun, kamu baru ingat kalau letak pabrik pembuatan kue rotinya ada di basement, bukan di lantai 2. Oleh karena itu, kamu pun kembali turun tangga untuk pergi ke basement. Langkah 17, kamu tiba di basement dan terlihat ada banyak alat dan bahan pembuatan kue roti. Namun, kamu merasa ada yang aneh ketika berada di dalam pabrik pembuatan kue roti ini. Kamu tewas tertembak oleh shotgun milik Walis saat kamu berada di pabrik. Lalu mayat kamu pun dibawa oleh Walis untuk dijadikan sebagai kue roti. Setelah sampai di dapur, Walis akan bersiap untuk memotong mayat kamu. Setelah itu, Walis pun berhasil memotong tubuhmu dan kamu telah menjadi daging. Langkah 18, Walis pun membawa daging tubuhmu untuk dijadikan sebagai adonan kue roti. Langkah 19, kamu telah menjadi adonan kue roti. Langkah 20, adonan kue roti potongan dagingmu pun dimasukkan ke dalam oven. Namun, setelah itu, Walis yang asli pun datang untuk melawan Walis penjahat itu. Tiba-tiba mereka melihat monster roti yang berasal
dari dalam oven. C. Cepat lari atau hidup mereka bergolakan. Moral dalam insiden. Jangan terlalu terpengaruh oleh orang asing, karena jika kita mengikutinya, kita akan berakhir dengan fatal.